Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'allif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuti jami masyayikhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang ayat 153 ya. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahdin. Uzkuru nutura sira kabeh. Idh tus'iduna ing dalem arikala ngedoh sapa sira kabeh. Tubaiduna ngedoh sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi haribina hale padha mlayu wala talwuna lan ora netepi sapa sira kabeh tak rujuna tegese netepi sapa sira kabeh ala ahadin ing atase wong suwiji war rasulu hale utawi rasul iku yad'ukum ngundang sapa rasul ing sira kabeh fi ukhrakum ing dalem mburine sira kabeh emi waraikum tegese saking mburine sira kabeh yaqulu hale ngendika sapa ar-rasul ilayya ibadallah ilayya mreneo ibadallahi he pira-pira kawulane Gusti Allah ilayya mreneo ibadallahi he pira-pira kawulane Gusti Allah fa asabakum mongko nuli bales sapa Allah ing sira kabeh bajazakum tegese bales sapa Allah ing sira kabeh ghamman ing susah bil hazimati sebab melayu bi ghammin kelawan susah bisa babi ghammikum kelawan sebab susai sira kabeh lir rasuli marang rasul bil mukhalafati kelawan nulayani wakila lan dengan dikaaken alba'u tawi ba di dalam kalimat bi ghammin iku bi makna ala kelawan makna kalimat ala ai mudha'afan tegese hale den tikel matikelaken ala ghammin ing atase ala ghammi fautil ghanimati ing atase susahe kepotan ghanimah likaila tahzanu drapun supaya sedih sapa sira kabeh likai iku muta'alliqun gumantungan duweni ta'aluk bi afa kelawan kalimat afa au bi asabakum utawa kelaman kalimat asabakum fala mongko utawi huruf la iku zaidatun zaidah tahzanu likaila tahzanu drapun supaya sedih sapa sira kabeh alama ing atase perkara fatakum kang kepot apa ma ing sira kabeh minal ghanimati saking ghanimah walama lan drapun wala malan ing atase perkara asobakum kang makenani apa mak ing sira kabeh dadi lannya kan lane kan lazaidah minal qatli saking peperangan minal qatli saking den pateni wal hazimati lan keplayu wallahu tawi Gusti Allah iku khabirun zat kang moho midanget bima kelawan perkara tak maluna kang ngamal sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 153 ini Allah memberikan kabar kepada kita tentang bagaimana terjadinya peperangan Uhud dipandang dari sudut yang
bisa dipandang secara keseluruhan, memandang dengan secara keseluruhan, karena yang memandang Allah, bukan perseorangan. Karena satu sejarah, ketika yang membicarakan tersebut itu adalah orang yang melihat kepada kemenangan di saat itu, berarti versi dia adalah tentang kemenangan perang. Tetapi ketika yang berbicara itu adalah kurban perang, maka yang dibicarakan adalah tentang kurban perang. Jadi kalau orang yang membicarakan, maka akan sesuai dengan perspektif posisi dia berada. Itu ngoten, dalam konteks sejarah ngoten. Tapi ketika Allah yang berbicara, Allah ini memandang dari sudut yang universal, artinya secara keseluruhan. Ngoten. Nah, di sini terutama di ayat-ayat 150-an ini dari kemarin-kemarin kita mengkaji tentang bagaimana peperangan Uhud itu dibahas oleh Allah dengan sudut yang universal, yang pasti benar dan tidak mungkin salah. Karena satu kejadian itu ketika dibicarakan oleh seseorang itu mungkin salah. Jadi yang dibicarakan, disampaikan itu adalah merupakan kebenaran tapi versinya dia. Nah, kalau kebenaran versinya dia, versinya orang yang membicarakan, itu mungkin salah. Mungkin salah, karena dia mengkabarkan tentang sesuatu yang menjadi kontroversi, apalagi peperangan yang saling mengklaim tentang kemenangan. Nah, kalau yang berbicara itu adalah Allah yang alimun bima ta'malun, zat yang maha mengetahui terhadap apapun yang manusia lakukan, berarti Allah berbicara dari sudut universal. Jadi pasti benar, objektif pasti benar, karena wahyu Allah Quran tidak mungkin salah. Itus iduna walatalwuna ala hadin. Ketika kalian para sahabat, kalian lari, kemudian kalian tidak menetapi terhadap perintah Rasul, artinya Rasul itu sudah membuat strategi di dalam perang Uhud. Nah, kalau di kitab saya, Rasul Nabi Muhammad itu membagi menjadi 5 kelompok. Artinya bagian pemanah, nanti bagian infanteri, bagian yang di sayap dan sebagainya, itu sudah dibagi menjadi 5 bagian para sahabat itu. Tetapi mereka itu tidak menetapi terhadap instruksi dari Rasulullah, dan mereka kucar-kacir akhirnya. Nah, di sini dikatakan itus ituna wala talwuna ala hadin. Dan ketika mereka itu kucar-kacir karena barisan peperangan kucar-kacir karena terlalu banyak musuh yang masuk ke dalam barisan mereka. Akhirnya mereka lari tunggang langgang dan tidak menetapi terhadap satu komando apapun. Ala hadin itu artinya mereka tidak menetapi satu orang pun. Artinya mereka larinya kocar-kacir. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedangkan Rasul Muhammad ini memanggil mereka yang lari tunggang langgang, dan Rasul berada di barisan paling depan. Jadi kalau lari itu kan pasti ketika peperangan, lari dari musuh, menjauh dari musuh berada di belakang mereka. Nah, Rasulullah itu berada di belakang mereka, maka di sini dikatakan yad'ukum fi ukhrakum. Rasulullah berada di belakang mereka. Rasulullah memanggil mereka dengan ucapan Rasulullah, ilayya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah kemarilah, wahai hamba-hamba Allah kemarilah. Dan mereka tidak mendengar. Nah, kemudian dikatakan orang yang masih membersamai Rasul di barisan paling depan di hadapan para musuh ini hanyalah 12 orang. Hanya 12 orang, salah satunya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, kemudian Tolhah, Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian dari 12 orang ini ketika datang serangan musuh yang
diibaratkan dengan gelombang lautan, ini semuanya lari. Karena mereka memang sifatnya manusia, ketika mereka itu merasa terancam, maka refleksnya kan lari. Tapi berbeda dengan satu sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat Tolhah bin Ubaidillah dan Rasulullah ini beliau tidak takut sama sekali, beliau tidak mundur. Beliau tetap tegar sendirian menghadapi ancaman peperangan dari ancaman serangan, tidak cuma ancaman lah, sudah realita nih. Menghadapi serangan orang-orang kafir. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Jadi sahabat Tolhah bin Ubaidillah ini mendapatkan luka kalau tidak salah sampai 80 atau 90 luka itu. Tapi tidak wafat. Sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Fa'asabakum ghamman bi ghammin. Nah, karena umat muslim saat itu mereka tidak menaati instruksi Rasulullah, mereka mempunyai ijtihad sendiri-sendiri, akhirnya barisannya kocar-kacir. Barisan perang bisa bisa dipermainkan oleh musuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyiksa, membalas terhadap tidak taat kepada instruksi pimpinan itu dengan ghamman bi ghammin. Mereka merasa susah, yaitu merasa takut dengan cara mereka lari. Dan juga ditambah bi ghammin. Mereka lari itu menandakan mereka kalah, dan jika mereka kalah, mereka tidak jadi mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Tsumma anzala nurunaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh min ba'dil ghammi ing dalam sakwise susah. Ing dalam sakwise susah. Amanatan ing aman. Amnan tegese aman, nuasan rupane ngantuk. Badalun iku dadi badal. Yarsha kang makenani, kang nungkebi ngono. Yarsha kang nungkebi apa nuas biliyai kelawan den waca ya wa ta'ilan ta. Jadi ada qiraah sab'ah yang membaca amanatan nuasa yarsha. Ada yang membaca amanatan nuasan takhsha. Ta'ifatan ing golongan mingkum saking sira kabeh. Wahum hale utawi ta'ifah iku al mukminuna pira-pira wong mukmin. Fakanu mongko ana sapa ta'ifah iku yamiduna padha condong sapa ta'ifah tahtal hajafi ing dalem sak ngisore tameng watas kutulan gigal lan tiba apa asuyufu pira-pira pedang minhum saking ta'ifah. Wa ta'ifatun utawi pantan kot ahammathum kang temen-temen nyusahaken ing ta'ifah apa angfusuhum pira-pira awak dhewe ne ta'ifah. Hamalathum tegese ndorong apa angfusuhum ing ta'ifah alal hammi ing atase susah fala rohbata mongko ora ana demen iku maujud lahum kadwi ta'ifah illa najataha kejaba selamete ta'ifah dunan nabiyyi ora nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabati nabi falam yanamu mongko ora padha turu sapa ta'ifah wa hum hale utawi ta'ifah iku munafiq al munafiquna pira-pira wong munafik ya dhunnuna padha nyono sapa ta'ifah billahi kelawan Allah dzonan kelawan nyono ghairadz dzanni kelawan sakliyane panyono al haqqo kang hak dzannal jahiliyati ai kadzannil jahiliyati tegese kaya dene penyonone bangsa jahiliyah haitsu taqadu ing dalam sekirane ngiyakinaken sapa ta'ifah ana nabiya ing satemene nabi iku kutilah den pateni sapa nabi aula yungsoru utawa ora den tulung sapa nabi yakuluna hali padha ngucap sapa ta'ifah
halana minal amri malana ora ana kedue iku kedue kita ora ana iku kedue kita minal amri utawi saking perkara ai an-nasri tegese kemenangan alladzi an-nasr wa adanahu kang janjekaken sapa nabi ing nasr min syai'in saking suwiji-wiji zaidatin iku zaidatun iku zaidah kun ngucap sira Muhammad lahu marang taifatun innal amra sak temene perkara kulahu yus kabehane amr binasbi kelawan den waca nasab taukidun iku dadi taukid awi raf'i utawa dadi rafa iku mubtadaun dadi mubtada khobaruhu utawi khobari mubtada iku lillahi tetap kagungane Allah. Jadi ada qiraah sab'ah itu yang membaca innal amra kullahu lillah. Ada yang membaca innal amra kulluhu lillah. Dibaca rafa berarti dhammah kulluhu, ada yang dibaca nasab berarti fathah kullahu. Al-qadha'u lahu yaf'alu ma yasha. Al-qadha'u tegese utawi qadha putusan iku lahu tetap kedue Allah. Yaf'alu agawi sapa Allah ma ing perkara yasha kang ngersakaken sapa Allah. Yufuna padha ngrahasiakno sapa taifah fi anfusihim ing dalem pira-pira awak dhewe ne taifah. Ma ing perkara la yubduna kang ora ngetokaken sapa taifah. Yudhiruna tegese mertelakaken sapa taifah laka marang sira. Yakuluna bayane padha ngucap sapa taifah bayanun iku dadi bayan lima marang perkara qablahu kang tetep ing dalem sadurunge kalimat yakulun. Laukana lana minal amri syai'un makutil tahahuna. Laukana lamuna ana iku lana kedue kita minal amri saking perkara apa syai'un perkara makutilna apa syai'un sewiji-wiji makutilna ora den pateni sapa kita hahuna ing dalem ikilah panggonan laukana lamuna ana apa al ikhtiaru pamilih iku ilaina marang kita lam nakhruj mongko ora metu sapa kita falam nuktal mongko ora den pateni sapa kita lakin ukhrijna tetapi den tokake sapa kita kurhan krana den peksa. Kul ngucap sira Muhammad lahu marang taifah lau kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh wa fikum lan iku tetep ing dalem sira kabeh man utawi wong kataba kang nulis sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man alqatla ing mati la baroza yakti metu sapa man kharaj la baroza yakti metu kharaja tegesi metu sapa aladina wong akeh kutiba kang den pestekaken kudia tegesi den putusaken alaihim ing atase aladina apa alqatlu mati mingkum sange sira kabeh ila maudhaji'ihim marang pira-pira panggonan turune aladina masari'ihim tegese pira-pira panggonan kelengere aladina. Jadi napa terjemah kitab terjemah kuno panggonan klenger bayuk talu mongko dadine den pateni sapa aladina walam yunjihim lan ora nyelametaken ing aladina apa kuuduhum jagonge aladina li ana qada'ahu ta'ala krana sak temene putusane Allah taala iku kainun ana perkara kang ana la mahalata ora ana panggonan sumingkir iku maujud wa fa'ala ma fa'ala bi uhudin wa fa'ala lan agawi sapa Allah ma ing perkara fa'ala kang agawi sapa Allah bi uhudin kelawan uhud liyabtaliya drapun supaya nyoba sapa Allah yaktabiro tegese nyoba sapa Allah Gusti Allah kafailan sapa Allah Gusti Allah ma ing perkara fi sudurikum kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh ulubikum tegese pira-pira ati sira kabeh minal ikhlas sagi ikhlas wan nifaqilan
sifat nifak. Wal yumahhisolan darapun supaya bedaaken sapa Allah. Yumayiza tegese bedaaken sapa Allah ma ing perkara fi qulubikum kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun zat kang maha mangertos bidati suduri kelawan pira-pira kang tetep ing dalem pira-pira dodo. Bima kelawan perkara fil qulubi kang tetep ing dalem pira-pira ati la yakhfa ora samar alai ngatasi Allah posyai'un wiji-wiji. Wa inna ma yabtali angelan angin mestine nyoba sapa Allah lihat haro drapun supaya pertelo apa ma linasi marang pira-pira manungsa. Ayat panjang, keterangan banyak. Jadi kemudian summa anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian setelah kaum muslimin mereka karena posisi terjepit, mereka secara refleks lari. Mereka secara refleks lari. Dan larinya mereka itu memang fi hukmi darurah. Di dalam hukum memang darurat nih, darurat. Mereka lari. Kemudian setelah mereka lari, setelah mereka susah, akhirnya mereka merasa aman. Ketika mereka berada di posisi yang aman. Dan aman itu berupa ngantuk. Jadi wong lu nek ngerasa aman, ngantuk. Merasa sesuatu itu tidak begitu penting, ngantuk. Ketika seseorang itu berangkat ngaji, seseorang itu dia berangkat sekolah misalnya contoh, ketika dia tidak merasa penting sesuatu itu ya dia merasa aman, ngantuk. Tapi ketika dia merasa penting, maka ngantuk akan hilang. Jadi itu kaidah nggih, kaidah susah, maka tidak akan ngantuk. Orang terpikirkan sesuatu, pikirannya liar, maka orang tersebut tidak akan ngantuk. Itu kaidahnya. Maka para sahabat ini saya sampaikan secara umum. Para sahabat pada saat peperangan Uhud itu memang jumlahnya 700. Kemudian ada sebagian sahabat yang tidak mengindahkan instruksi Rasul. Kemudian karena tidak mengindahkan instruksi pimpinan, mereka kocar-kacir karena barisan musuh diacak-acak oleh musuh. Yang akhirnya 700 orang ini mereka kocar-kacir, lari tunggang langgang menyelamatkan diri untuk mereka bisa selamat. Kemudian 12 orang mereka tidak lari, mereka membersamai Rasul, tetapi ketika gelombang musuh semakin dahsyat, 12 orang itu pun juga akhirnya lari. Tinggal satu orang yang bernama Tolhah bin Ubaidillah menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Nah, perlu diketahui orang yang lari di medan perang yang jumlahnya 700 itu mereka lari tunggang langgang. Ini bukan berarti mereka itu adalah orang-orang yang pengecut, bukan. Tetapi ketika kita melihat kejadian saat itu, memang kejadiannya sangat darurat. Siapapun akan lari. Coro misalnya terjadi tsunami, dia sudah betul-betul melihat di depan mata terhadap gelombang tsunami, pasti dia akan menyelamatkan diri. Itu adalah sebuah tabiat. Tetapi kasus di dalam peperangan Uhud itu kan instruksinya Rasulullah yang tidak diperbolehkan kita mengindahkan instruksi Rasulullah karena Rasulullah itu adalah Rasul. Jadi perlu kita ketahui karena ini juga ilmu yang tidak diperbolehkan, artinya sesuatu yang dianggap maksum tidak mungkin salah, tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak mungkin melakukan dosa, dan apapun yang diperintah oleh orang yang maksum itu harus dilakukan, itu hanya Rasul dan Nabi.
hanya Rasul dan Nabi. Maka ketika instruksi itu keluar dari seorang Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, maka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan instruksi itu. Sama sekali tidak diperbolehkan. Dan instruksi itu apabila ditinggalkan maka berdosa, bagaimanapun keadaan. Maka orang yang lari itu kan dia mempunyai ijtihad. Dia mempunyai ijtihad dan meninggalkan instruksi Rasul. Melakukan ijtihad dan meninggalkan instruksi Rasul. Karena ijtihadnya seseorang itu menganggap sesuai dengan ijtihadnya, ketika badai musuh itu menghadap dan dia jika tidak lari dia akan mati, maka dia kemudian lari. Maka ini masih ihtimal, artinya masih ihtimal itu masih bisa masuk akal. Maka ini sebuah kesalahan, tetapi dingapura oleh Gusti Allah. Nah, kembali kepada kasus yang tadi saya sampaikan, bahwa al-maksum sesuatu atau orang yang al-maksum, orang yang dianggap tidak mungkin salah, orang yang dianggap tidak mungkin berdosa, orang yang tidak boleh kita indahkan perintahnya, itu hanyalah Nabi dan Rasul. Adapun selain itu, misalnya contoh para sahabat, wali, ulama, itu manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Jadi masih boleh kita mengkritik asalkan sesuai kaidah. Boleh kita menyampaikan pendapat kita, boleh kita mengkritik jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Maka perlu niki nopo kejadian kita akhir-akhir ini, masyarakat itu perlu tahu bahwa yang maksum, yang kebal kritik itu hanyalah Rasulullah. Selain Rasulullah, misalnya para sahabat, para nabi, ulama, tokoh agama dan sebagainya tidak boleh kebal kritik. Tetapi ketika kita mengkritik itu harus syaratnya dengan ilmu. Jangan kemudian orang awam mengkritik para sahabat dengan pedas, mengkritik sahabat dengan tanpa ilmu. Ini kan bahaya. Akan menghilangkan marwah Islam itu sendiri jika seseorang itu mengkritik tanpa ilmu. Bahkan ketika mengkritik seorang tokoh masyarakat, misalnya contoh, mengkritik tentang presiden, dia mengkritiknya itu tidak pakai adab, tidak pakai etika, maka bisa orang tersebut misalnya contoh dia mengkritik lewat Facebook, lewat Instagram, lewat sosial media X misalnya, kemudian mengkritik pedas, maka dia akan terkena ITE. Nah, itu seperti itu. Artinya orang tersebut tidak boleh dalam konteks umum saja, tidak boleh mengkritik sembarangan. Harus dengan etika. Itu pun berdasarkan dengan fakta. Artinya ada ilmu, tentu. Maka ketika kita boleh mengkritik sahabat, para tabiin dan sebagainya, tapi syaratnya dengan ilmu, tentu. Dengan ilmu, dengan etika. Boleh. Nanti perlu kita seperti itu agar semua itu kritik itu karena kritik untuk membangun, bukan kritik untuk menghancurkan. Lah beda kasusnya dengan kritik untuk menghancurkan. Kritik yang disampaikan tidak pas dengan tujuan juga yang tidak pas. Ini adalah kritik untuk menghancurkan. Seperti seseorang dia tidak suka ketika seorang presiden tertentu punya program tertentu dan dia memang betul-betul tidak suka. Kemudian mencari celah, mencari salah, kemudian di-share di khalayak umum dalam rangka untuk mengkritik katanya. Nah, ini adalah suatu kritik yang tidak membangun, justru adalah suatu kritik untuk menjatuhkan. Jadi mirip itu, kasus itu mirip. Nah, dalam hal ini kita kembali kepada ayat tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifah. Orang mukmin yang mereka itu lari tunggang langgang, itu mereka masih di ngapura oleh Gusti Allah sehingga mereka diberikan keamanan sehingga mereka ngantuk. Bahkan ketika mereka
itu lari, mereka itu saking ngantuke, kedua tangan mereka itu yang satu memegang pedang, yang satu memegang tameng, itu kepala mereka itu doyong-doyong nggih. Kepala mereka doyong-doyong sampai berada di posisi di bawah tameng. Pedang mereka ada yang jatuh, mereka ambil lagi, jatuh ambil lagi, saking ngantuke. Kemudian wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzonal jahiliyah. Kemudian ada sekelompok lagi, yaitu kelompok orang-orang munafik. Mereka susah. Karena apa? Karena mereka yang dipikirkan hanya diri mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri, tidak memikirkan Nabi, tidak memikirkan para sahabat, tidak memikirkan tentang Islam itu bagaimana, sehingga mereka merasa hanya diri mereka sendiri. Akhirnya mereka tidak bisa tidur. Sehingga karena mereka susah, mereka mempunyai asumsi, dzon, dugaan, penyono terhadap Gusti Allah yang tidak pantas. Sehingga mereka meyakini bahwa Nabi itu telah wafat. Nabi itu tidak mungkin menang. Kemudian setelah Nabi wafat berarti agama Islam runtuh dan sebagainya. Itu adalah asumsi dari orang-orang munafik. Dan mereka mengatakan, halana minal amri min syai'in. Kita tidak akan mungkin menang. Jadi mereka sudah pesimis, orang-orang munafik. Kul innal amra kullahu lillah. Segala sesuatu itu berada di tangan Allah. Jika Allah menghendaki maka akan terjadi. Artinya Islam walaupun itu benar, jika memang Allah menghendaki untuk Islam kalah, maka kalah. Artinya tidak ada satu kaidah apapun yang mengharuskan Islam itu menang. Jadi terkadang Islam kalah, terkadang Islam menang. Semuanya tergantung kepada keputusan Allah. Cuman ada sunnatullah. Sunnatullah itu yaitu apabila sesuatu itu benar, maka insya Allah akan menang. Kebenaran insya Allah akan menang. Tapi tidak bisa memastikan. Karena semuanya itu adalah qadha dari Allah. Jika Allah menghendaki, itu kaidah satu-satunya yang kaidah pasti, kaidah qat'i itu adalah qadha-nya Allah. Jika Allah menghendaki maka pasti terjadi. Jika Allah tidak menghendaki ya tidak terjadi. Jadi apa yang sering disampaikan oleh orang, kebenaran pasti akan menang. Ini dereng mesti. Kalau saya mengatakan dereng mesti. Ada nabi itu pasti benar. Nabi itu pasti benar. Nabi Yahya itu benar menyampaikan kebenaran. Di hadapan raja siapa nggih? Di hadapan Raja Romawi. Nabi Yahya itu mengatakan kebenaran di hadapan Raja Romawi bahwa pernikahan yang dia lakukan karena dia menikah dengan adiknya. Dia menikah dengan adiknya. Disampaikan oleh Nabi Yahya itu haram, dilarang agama. Kemudian Nabi Yahya dipenjara, setelah dipenjara dipenggal. Ini kan Nabi Yahya benar tapi kalah. Jadi belum pasti. Ada juga Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu benar menyampaikan syariat yang benar, tetapi dioyak-oyak oleh orang-orang Romawi sehingga Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon karena mukjizatnya Nabi Zakaria. Kemudian ada iblis yang menyampaikan kepada orang-orang Romawi bahwa Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon dengan bukti ada sebagian pakaian Nabi Zakaria yang masih di luar, artinya terselip. Jadi Nabi Zakaria masuk di dalam pohon tapi pakaiannya masih terlihat di luar. Nah akhirnya ditebang pohon tersebut dan Nabi Zakaria wafat dan sebagainya. Jadi umumnya menang, tapi segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Maka kita tidak bisa mengklaim kita sudah soleh,
kita sudah soleh, kita sudah paham betul ilmunya tentang agama, kita sudah yakin betul tentang nopo sholat kita pasti sah, kita sudah betul-betul yakin apa yang kita lakukan benar. Kita tidak boleh jumawa, kita pasti akan wafat dalam keadaan husnul khotimah, karena semuanya itu adalah qadha dari Allah. Kaidah yang pasti itu Gusti Allah ngersakaken utawa mboten. Jadi itu kita tidak bisa memastikan, itu tidak bisa. Maka ada istilahnya ar-raja wal khauf, yaitu pengharapan kita kepada Allah dan ketakutan kita kepada Allah. Artinya harapan itu kita mengharapkan apa yang kita lakukan akan dibalas kebaikan oleh Allah besok di surga. Tetapi kita juga takut jika saja, andai saja Allah menghendaki yang lain, kemudian di waktu yang akan datang yang kita itu sudah semangat di dalam kebaikan, kita sudah istiqomah di dalam ibadah, itu Allah merubah hati kita sehingga kita meninggalkan kebiasaan baik itu. Sehingga kita meninggalkan ibadah itu karena suatu alasan. Nah, ini kita tidak boleh jumawa, karena orang-orang yang jumawa itu biasanya akan dicoba, akan diberikan musibah oleh Allah dengan dicabut kenikmatan yang dia itu takabur, kenikmatan sing ditakaburaken. Jadi tidak boleh. Banyak kasus-kasus seperti itu. Kita tidak boleh jumawa. Dumeh wis lomo, terus rumangsa lomo, terus kita menganggap diri kita paling lomo dan sebagainya. Ini belum tentu kita sampai wafat lomo, karena kita jumawa, Allah tidak terima ketika hambanya itu jumawa, dia tidak ora kroso, orang tersebut tidak merasa bahwa harta yang dia berikan, harta yang dia sodakohkan terhadap kebaikan itu adalah harta pemberian Allah. Dan dia juga tidak merasa bahwa dia bisa menjadi orang yang dermawan itu karena keputusan Allah, karena kehendak Allah. Akhirnya dia cuma Allah bisa murka. Ketika Allah murka, maka akan dicabut, bisa jadi hartanya, bisa jadi sifat dermawannya. Dia ketika masih hidup itu dalam keadaan dermawan, tapi menjelang dia mati, dia sudah tidak dermawan lagi, dia sudah hilang sifat dermawannya, dia merasa gelo ketika masih hidup itu dermawan dan sebagainya. Itu bisa jadi. Innal amro kullahu lillah yufuna fi anfusihim ma la yabduna lak. Jadi sifatnya orang munafik, mereka menyembunyikan di dalam diri mereka dan memperlihatkan sesuatu yang tidak berada di dalam hati mereka. Artinya hati mereka berbeda dengan dohirnya. Mereka mengucapkan mengucapkan di dalam keadaan rahasia di dalam kelompok mereka. Laukana lana minal amri syai'un makutil nahahuna. Seandainya kita bisa memilih, kita tidak dipaksa, maka kita tidak akan pernah ikut perang, karena kita pasti akan mati. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakan kepada mereka Muhammad, jikapun kalian berada di dalam rumah, maka jika Allah menghendaki kalian mati, maka kalian pasti akan keluar di tempat manapun yang Allah kehendaki kalian mati di tempat tersebut. Ila madajihim masarihim, dan kalian pasti akan mati. Baik di rumah maupun di luar rumah. Jika Allah menghendaki di rumah, berarti kalian akan mati di dalam rumah. Jika Allah menghendaki kalian mati di luar rumah, maka pasti akan mati di luar rumah. Jadi segala sesuatu tidak akan pernah lepas dari qadha-nya Allah. Maka kita itu, pelajaran penting sekali dari ayat ini adalah kita tidak boleh merasa jumawa, karena segala sesuatu itu adalah di tangan Allah dan sekehendak Allah bagaimana Allah akan memberikan takdir kepada kita. Cuman sunnatullah, nek kapan apik-apik, nek kapan Allah berarti hasilnya Allah.